Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Saftiani MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Maharani sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini mengenai materi anggaran publik. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok 3, yang mana ada Adelia Maharani, Nur Sadrina Adani, M. Rizky Hafat, dan Ani Santia. Baiklah, ini mengenai pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian anggaran publik, teori dasar anggaran publik, dan terakhir asas-asas anggaran publik. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian anggaran publik yang akan dipresentasikan oleh M. Rizky Hafat. Kepada M. Rizky Hafat, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari anggaran publik secara umum. Anggaran publik merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, seperti memberikan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, anggaran publik mencerminkan kebijakan pemerintah dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan prioritas pembangunan suatu negara. Next slide. Berikutnya adalah anggaran publik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Musgrave dan Musgrave tahun 1989. Anggaran publik merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mendukung fungsi-fungsi utama negara, seperti alokasi sumber daya, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah menurut Halim pada tahun 2004. Anggaran publik merupakan dokumen formal yang merinci semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama periode tertentu, yang dirancang untuk mencapai tujuan fiskal dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, menurut Saragih pada tahun 2003, anggaran publik merupakan rencana terstruktur yang menggambarkan aktivitas pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada M. Rizky Hafat. Selanjutnya mengenai teori-teori anggaran publik yang akan dijelaskan oleh Adelia Maharani. Kepada Adel, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori anggaran publik, di mana yang pertama ada teori Musref atau teori tiga fungsi anggaran publik. Menurut Richard Musref, anggaran publik memiliki tiga fungsi utama sebagai fungsi alokasi anggaran. Publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam menyediakan barang dan jasa publik. Yang kedua ada teori Keynesian atau teori permintaan agregat. John Maynard Keynes menekankan pentingnya peran anggaran publik dalam mempengaruhi pemerintah agregat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Next slide. Yang ketiga ada teori klasik atau teori keseimbangan anggaran. Teori klasik berpendapat bahwa anggaran publik harus dikelola dengan prinsip keseimbangan di mana pendapatan sama dengan pengeluaran. Yang ketiga ada yang keempat ada teori publik choice atau teori ini mengkaji anggaran publik dari sudut pandang politik dan perilaku individu dalam proses pengendalian keputusan. Selanjutnya ada teori Warnak atau hukum peningkatan pengeluaran publik. Adolf Warnak menemukan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada teori neoklasik. Teori ini menekankan efisiensi dalam alokasi sumber daya melalui anggaran publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adel. Selanjutnya mengenai asas-asas anggaran publik yang akan dipresentasikan oleh Nur Sadrina Adani dan dilanjutkan oleh Ani Santia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga ada asas-asas anggaran publik. Yang pertama asas tahunan annually. Asas tahunan menyatakan bahwa anggaran publik disusun dan berlaku
untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala, serta memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan anggaran berdasarkan kebutuhan yang berubah-ubah. Yang kedua, ada asas universalitas. Asas universalitas mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah dicatat dalam anggaran secara menyeluruh tanpa saling mengurangi netting. Artinya, semua transaksi harus dilaporkan dengan transparan sehingga mencerminkan kondisi keuangan negara secara lengkap. Yang ketiga ada asas kesatuan unity. Asas ini mengharuskan anggaran publik disusun dalam satu dokumen tunggal yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dengan asas ini, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat ada asas spesialitas. Asas spesialitas menyatakan bahwa setiap anggaran harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan anggaran atau pengalian dana ke kegiatan yang tidak relevan. Next slide. Asas keseimbangan atau balance. Asas ini menekankan bahwa jumlah pendapatan negara harus seimbang dengan jumlah pengeluaran. Dalam praktiknya, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tidak mengalami defisit yang berlebihan, kecuali dalam keadaan tertentu yang memerlukan pembiayaan tambahan seperti krisis ekonomi atau bencana. Asas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisantia. Kepada Anisantia, saya persilakan. Baik, terima kasih, Sadrina. Asas transpirasi atau asas transpirasi mengharuskan anggaran disusun dan dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Adapun asas akuntabilitas menurut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Adapun asas hemat dan efisiensi, asas ini mengharuskan pemerintah untuk menggunakan anggaran secara hemat dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang diberikan. Next slide. Adapun asas disiplin anggaran, asas ini mengharuskan pemerintah untuk memenuhi batas-batas yang telah diterapkan dalam anggaran. Dan asas partisipasi publik, asas ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Dan terakhir, asas keadilan. Asas ini menuntut bahwa alokasi anggaran harus dilakukan secara adil dengan memperhatikan kebutuhan setiap daerah dan kelompok di masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nur Sadrina dan Anisantia atas penjelasannya. Kesimpulan, anggaran publik merupakan instrumen keuangan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai rencana keuangan tahunan, anggaran publik mencerminkan kebijakan ekonomi dan prioritas pemerintah. Pemahaman tentang anggaran publik dapat dilihat melalui pengertian teori dasar dan asas-asas yang menjadi panduan dalam penyusunan. Teori dasar anggaran publik seperti teori Musdraf dengan fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi, serta teori Keynesian yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal untuk mengelola permintaan agregat, memberikan kerangka konseptual yang penting dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, asas-asas anggaran publik seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, transparansi, dan akuntabilitas membantu memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan teori dan asas anggaran publik yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, asas transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Untuk saran, yang pertama, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus terus meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui detail anggaran. Yang kedua, optimalisasi partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Yang ketiga, efisiensi dan pengawasan pengelolaan anggaran. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap alokasi digunakan secara efisien. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM, yang mana pembangunan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi berkala. Ini untuk referensi yang kami ambil dalam materi ini. Dan ini review dari kelompok 4 untuk kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman. Dan saat ini saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Disilahkan. Untuk Nazif Anda disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, bagaimana penerapan azas transparansi dalam anggaran publik dapat mencegah korupsi dan apa tantangan utama dalam mewujudkannya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Meta Karuna, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Meta Karuna, saya dari kelompok 4, kelas L1 Indralaya. Dijelaskan tadi dalam azas-azas anggaran publik, yaitu salah satunya ada azas partisipasi publik, yang dimana menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pada Wilya, disilahkan. Baiklah, saya Willy Agusti dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu bagaimana kebijakan realokasi anggaran pemerintah selama pandemi COVID-19 mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan khususnya di daerah dengan keterbatasan akses fasilitas. Apakah realokasi anggaran tersebut sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.